Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari dengarkan, amati, cermati, dan kuasai materi kita pada kali ini. Lanjut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi morfologi, mata kuliah dasar linguistik. Kelompok 2 beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Laila Margarita Nur Habibah. Yang kedua, Aris Setiawan. Yang ketiga, Wisnu Galang Wirjawan. Yang keempat, Rizky Nur Amala. Dan yang terakhir, Amanda Viola. Sebelum menuju materi pertama, kita akan belajar mengenai morfologi. Jadi, apa yang kita pelajari dan apa itu morfologi? Morfologi adalah, menurut Abdul Said, etimologi kata morf berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi dapat diartikan ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Lalu apa manfaatnya? Secara umum, kita tentu saja menambah ilmu pengetahuan, memudahkan dalam menggunakan morfem, mengetahui dari beberapa fungsi kata dan afiks di dalamnya, dan memudahkan seorang dalam berkomunikasi. Nah, subbab kajiannya terdiri dari yang pertama, morfem, yaitu satuan bahasa atau bentuk yang mempunyai arti. Yang kedua, klasifikasi morfem. Klasifikasi berdasarkan kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan sebagainya. Yang ketiga, morf, yaitu bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya. Yang keempat, anggota morfem yang telah ditentukan posisinya atau disebut allomorf. Yang kelima, morfofonemik, yaitu proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain. Yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama. Morfem. Morfem berasal dari bahasa Yunani. Morf artinya bentuk dan ema yang mengandung arti. Jadi pengertian morfem adalah satuan gramatik terkecil bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan atau bentuk yang lebih kecil. Hierarki gramatik morfem: wacana, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem. Identifikasi morfem. Identifikasi morfem adalah kegiatan untuk membedakan manakah morfem dan bukan morfem dengan cara berikut menurut Abdul Khair. 1. Melihat kesamaan arti dan kesamaan bentuknya. 2. Mengetahui atau mengenal maknanya. Prinsip 1. Satuan berstruktur fonologik dan arti yang sama merupakan satuan morfem. Contoh morfem: baju, baju biru, baju batik, baju memiliki arti yang sama. Prinsip 2. Satuan itu mempunyai arti sama dan perbedaannya dapat dijelaskan secara fonologik. Contoh pada kata membawa, mengebom sama-sama berarti tindakan aktif. Prinsip 3. Perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi. Masih dianggap morfem apabila mempunyai arti sama dan distribusi yang komplementer. Contoh, be pada bekerja dan ber pada berjalan. Prinsip 4. Dalam deretan struktur berparalel dengan satuan kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem. Ialah yang disebut morfem zero. Contoh, ia membeli sepeda. Kata aslinya adalah ia beli sepeda. Prinsip 5. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contoh,
bersandar dan sandaran. Prinsip 6. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama merupakan satu fonem atau morfem yang berlangsung meski struktur fonologik sama. Contoh, mulainya saja dengan ia sedang pergi, kata sedang memiliki. Memiliki arti berbeda. Kesimpulan morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang tidak bisa dipecah atau dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Setiap morfem memiliki makna dan terkadang memiliki kesamaan bentuk. Selanjutnya ada klasifikasi morfem. Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut Abdul Chair menjelaskan, morfem dibedakan menjadi beberapa kriteria tertentu seperti kriteria kebebasan, keutuhan, dan makna, dan sebagainya. Pemaparan klasifikasi morfem menurut Abdul Chair bebas dan morfem terikat, morfem beralomorf zero, morfem segmental dan suprasegmental, morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal, morfem utuh, dan morfem terbagi. Morfem utuh dan morfem terbagi. Pembedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Morfem utuh terdiri dari meja, kursi, hasil, semua kata dasar. Di sini semua merupakan morfem utuh, artinya dia bisa berdiri sendiri tanpa gabungan dari morfem lain atau merupakan satu kesatuan yang utuh dan bukan merupakan dua bagian yang terpisah. Selanjutnya ada morfem terbagi. Kita ambil di sini kata kesatuan. Kata kesatuan itu merupakan dua buah bagian morfem yang terbagi. Di sini ada morfem utuh kesatuan dan morfem terbagi ke-an. Yang kedua ada morfem bebas dan morfem terikat. Perbedaan morfem bebas dan terikat terdapat pada penuturan dalam kalimatnya. Morfem bebas ialah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain dalam suatu penuturan. Sedangkan morfem terikat itu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa mendapat gabungan dari morfem lain. Contoh morfem bebas adalah baca, buku, dan suka. Yang kedua, contoh morfem terikat seperti semua afiks dalam bahasa Indonesia itu merupakan morfem terikat, tetapi tidak semua morfem terikat adalah afiks. Contoh afiksnya seperti ber, ter, dan me. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam morfem terikat yaitu kata-kata seperti juang, henti, gaul, dan baur. Dia tidak bisa berdiri dalam suatu penuturan meskipun dia bukan afiks karena dia merupakan prakategorial atau hanya dapat dipakai dalam bentuk turunan. Jadi, semisal dia mau dipakai dalam suatu penuturan, dia harus melalui proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya ada morfem segmental dan suprasegmental. Semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Contohnya seperti morfem rumah. Dianalisis ke segmen yang fonem terdapat R, U, M, A, dan H. Selanjutnya morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur segmental, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya bahasa Ngabaka di Kongo Utara, benua Afrika seperti verba selalu disertai petunjuk kala atau tense yang berupa nada. Contoh, Bapak wartawan, Bapak wartawan. Lalu morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Yang dimaksud morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren telah memiliki makna sendiri tanpa perlu berproses daulut terhadap morfem lain. Contoh morfem bermakna leksikal ada buku, sapi, hujan. Morfem tak bermakna leksikal
ialah morfem yang tidak mempunyai arti apa-apa pada dirinya sendiri jika tidak digabung dengan morfem lain. Contohnya seperti ber, pe, dan me. Selanjutnya, morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental ataupun suprasegmental. Morfem beralomorf zero merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku pada bahasa Indonesia. Contohnya adalah bentuk ship, baik bentuk tunggal maupun jamaknya. Jadi kesimpulan dari klasifikasi morfem adalah morfem memiliki pengklasifikasian pada setiap bentuknya. Klasifikasi morfem didasarkan pada kriteria tertentu seperti kriteria, kebebasan, keutuhan, dan juga makna, sehingga membentuk peluluhan dan penambahan pada setiap morfem yang ada. Pengertian morf. Morf merupakan bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dan distribusinya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Pada ciri, bentuk atau struktur fonemis suatu morfem tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda dengan morf lain. Slide selanjutnya. Contoh morf, me atau i, me atau kan, pe, pen, peng, pen, dan penge, me, men, meng, men, dan menge. Slide selanjutnya. Alomorf, bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Misalnya bentuk meng pada menggali. Bentuk meng saat belum diketahui statusnya, morfemnya disebut morf. Morf adalah bentuk yang sama yang terdapat berulang-ulang dalam satuan bentuk yang lain dalam alomorf. Contoh alomorf diantaranya melihat, merasa, membawa, membantu, mendengar, menduda, menyanyi, menyikat, menggali, menggoda, menggelas, dan mengetik. Kesimpulan dari morf dan alomorf yaitu bentuk realisasi yang berlainan dari morf yang sama disebut alomorf. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem mempunyai alomorf entah satu ataupun dua bahkan lebih. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Sedangkan alomorf adalah nama bentuk yang sudah diketahui status morfemnya. Selanjutnya akan disampaikan kepada pembicara selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai morfofonemik. Ada banyak pengertian dari morfofonemik menurut para ahli, yaitu Sumadi menyampaikan pendapatnya bahwa morfofonemik ialah perubahan fonem yang terjadi akibat bertemunya fonem yang satu dengan fonem yang lain. Kemudian menurut Zainal Arifin, berpendapat bahwa proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Selanjutnya ada Abdul Khair yang menyatakan bahwa morfofonemik disebut juga morfonemik, morfofonologi atau morfonologi atau peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam sebuah proses morfologis. Baik, dari ketiga pendapat tersebut, morfonemik atau biasa disebut dengan morfologi adalah ilmu yang menelaah morfonem atau mengkaji tentang perubahan fonem yang terjadi akibat bertemunya fonem yang satu dan fonem yang lain. Kemudian untuk proses morfofonemik, Ramlan membagi proses morfofonemik menjadi 3 macam, yaitu untuk di bagian pertama,
proses morfofonemik yaitu 1. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan fonem men dan pen dengan bentuk dasar. Untuk contohnya, selanjutnya fonem n pada morfem men dan pen bertemu dengan p, b, f, misalnya men dan paksa menjadi memaksa, pen dan periksa menjadi memeriksa, men dan batik menjadi membatik. Konsonan-konsonan itu luluh dan n-nya hilang. Selanjutnya, fonem n pada men dan pen bertemu dengan tds. Misalnya, pen dan support menjadi pensupport, men dan duga menjadi menduga, men dan sukseskan menjadi mensukseskan. Katanya tidak luluh karena mereka menggunakan kata serapan dari bahasa Inggris. Selanjutnya, fonem n pada morfem men dan pen bertemu dengan s. Mereka menjadi luluh. Contohnya, men dan sapu menjadi menyapu. Selanjutnya, fonem n pada men dan pen bertemu dengan k, g, x, h, dan vokal. Misalnya, men dan kacau menjadi mengacau. Pen dan urus menjadi pengurus. Fonem n berubah menjadi eng. Untuk yang kedua yaitu proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari suatu suku atau satu suku. Untuk contohnya, karena fonem bertemu dengan satu suku kata, maka fonemnya berubah menjadi menge dan penge. Contohnya, men dan bom menjadi mengebom, men dan las menjadi mengelas, men dan bur menjadi mengebur, pen dan bom menjadi pengebom, pen dan las menjadi pengelas, dan pen dan bur menjadi pengebur. Untuk yang ketiga yaitu proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem n pada men dan pen terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan morfem l, r, y, w, dan nasal. Untuk contohnya, selanjutnya untuk contoh dari proses hilangnya fonem n pada pen dan men ketika bertemu dengan huruf L, R, Y, dan W atau nasal. Contohnya, men dan lerai menjadi melerai, men dan ramalkan menjadi meramalkan, men dan yakinkan menjadi meyakinkan, serta men dan wakil menjadi mewakili. Kesimpulan morfofonemik. Berdasarkan penjelasan tadi, dilihat bahwa perubahan tersebut dapat berupa pemunculan fonem dan peluluhan fonem yang mengakibatkan terbentuknya morfem-morfem baru dengan makna leksikal dan gramatikal yang berbeda akibat dari proses morfologi. Sekian paparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and goodbye.